Selamat siang Ibu Seles. Selamat siang. Apa kabarnya Ibu Seles? Selamat siang Ibu Sita. Kabar saya Iya. lumayan baik Ibu. Ada apa Ibu Seles? Kok terlihat murung, tidak bersemangat? Oh iya Ibu Sita, begini Ibu Sita. Saya memang akhir-akhir ini terlihat murung dan kurang semangat. Saya ingin bercerita kepada Ibu. Oh, boleh saya tahu apa yang ingin Ibu ceritakan? Begini Ibu, saya sedang mengalami kesulitan karena akhir-akhir ini banyak sekali tugas yang harus saya selesaikan. Sementara ini kami sedang mempersiapkan berkas-berkas untuk persiapan akreditasi sekolah dan juga saya harus menyelesaikan tugas saya sebagai uh, bendahara BOS dan juga saya juga harus menyelesaikan tugas-tugas saya sebagai calon guru penggerak. Begitu Ibu Sita. Wah, luar biasa sekali peran Ibu Seles. Sungguh sangat luar biasa ya pengalamannya tadi dengan tugas-tugasnya sebagai bendahara BOS, tugasnya sebagai guru mata pelajaran, dan juga tugasnya sebagai uh, calon guru penggerak. Luar biasa. Tugas-tugas ini sangat bermanfaat ya Ibu Seles dan dipercayakan kepada Ibu Seles. Berarti Ibu Seles adalah seorang guru yang luar biasa ini. Terlihat penting sekali tugas-tugas ini. Nah, kira-kira apa yang Ibu Seles Iya. harapkan dari cerita tadi Ibu Seles? Baik Ibu Sita, yang saya harapkan dari sisi ini yaitu saya bisa mendapatkan solusi untuk menyelesaikan tugas-tugas saya saat ini yang semuanya harus diselesaikan tepat waktu. Oh ya, begitu ya Ibu Seles. Nah, Ibu Seles, saya dari tugas-tugas yang luar biasa yang tadi dipercayakan, pasti ada motivasi terbesar dalam diri Ibu Seles ini. Sehingga Ibu Seles bisa menerima semua tugas-tugas itu dan dipercayakan menjalankan semua tugas-tugas tersebut. Motivasi terbesar dan juga kesan menarik. Sehingga dari kesan menarik yang Ibu Seles alami, hadapi selama menjalankan tugasnya sebagai bendahara BOS, sebagai seorang guru mata pelajaran bersama peserta didiknya, dan juga sebagai calon guru penggerak. Mungkin ada motivasi terbesar Ibu Seles, terus kesan menarik, sehingga nanti Ibu Seles bisa mengambil solusi, kira-kira apa nih yang bisa Ibu Seles lakukan agar semuanya itu berjalan beriringan. Karena terlihat sangat bermanfaat ketiga-tiganya. Kira-kira apa sih motivasi terbesar dalam diri Ibu Seles? Dan juga hal yang paling berkesan. Eh, Motivasi yang ada pada saya yaitu saya uh, ingin menjadi seorang yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas saya, dan yang berikut saya ingin tetap menjaga kepercayaan dari atasan saya sehingga motivasi terbesar saya dalam menjalankan tugas saya yaitu saya ingin tetap mengatur waktu saya dengan sebaik mungkin untuk menjalankan semua tugas saya itu. Dan kesan yang paling menarik dalam menjalankan tugas saya itu ya, pada saat di mana saya berkolaborasi dengan teman-teman saya dalam menyelesaikan tugas-tugas kami, kami saling mendukung, kerjasama dalam menyelesaikan tugas kami sehingga tugas kami bisa berjalan dengan baik. Itu Ibu Wah, Sita. luar biasa Ibu Seles. Saya salut luar biasa. Nah, dari motivasi dalam diri dan kesan menarik dari yang disampaikan Ibu Seles tadi, berarti kira-kira solusi yang tepat yang Ibu Seles ambil supaya ketiga kegiatan ini berjalan selaras, tidak ada yang diabaikan. Kira-kira menurut Ibu Seles, dari semangat dalam diri, motivasi yang keluar dari dalam diri Ibu Seles, kira-kira
kesan yang menarik tadi, solusinya apa kira-kira menurut Ibu Seles sehingga tidak ada yang diabaikan atau Ibu Seles lupakan terus Ibu Seles jalankan yang lain dan melupakan yang lain. Sementara ketiga hal ini sama penting. Saya yakin dan percaya bahwa Ibu Seles ini orangnya luar biasa. Berarti ketika dipercayakan semuanya, berarti Ibu Seles ini bisa menjalankan semuanya dengan baik. Kira-kira solusinya apa ya, Ibu Seles? Kalau menurut saya, solusi yang paling penting saat ini yaitu, saya harus membagi waktu saya dengan baik, sehingga ketika tugas saya itu bisa berjalan dengan lancar tanpa mengorbankan salah satu tugas. Luar biasa Ibu Seles. Saya bangga sekali dengan Ibu Seles. Jadi tadi mengatur waktunya ya Ibu Seles. Wah, mengatur Iya, waktunya Ibu. baik. Tentunya uh, memiliki makna sendiri ya kalau semua kegiatan tersebut bisa kita atur waktu dan jadwalnya dengan baik, pasti semuanya akan berjalan secara beriringan ya Ibu Seles. Wah, Iya. kira-kira menurut Ibu Seles tadi uh, apa yang sudah disampaikan, yaitu mengatur waktu Ibu Seles dengan baik adalah kunci penyelesaian kendala yang Ibu Seles hadapi. Tentunya Ibu Seles memiliki tanggung jawab yang besar ya. Kira-kira Ibu Seles, uh, uh, aksi nyata apa atau ide, ide yang muncul dari dalam diri Ibu Seles sesuai dengan seturut pengalaman sebelumnya untuk bisa secara secara bijak Ibu Seles dapat uh, dapat menjalankan ketiga tugas tersebut. Kira-kira aksi nyata apa sehingga aksi nyata apa yang Ibu Seles akan lakukan sehingga tugas yang tadi dipercayakan kepada Ibu Seles yang pertama itu sebagai guru mata pelajaran, sebagai bendahara BOS, dan juga sebagai calon guru penggerak, semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Jadi menurut Ibu Seles, kira-kira aksi nyata ber, berbekal dari pengalaman sebelumnya, ide yang muncul dalam diri Ibu Seles untuk menerapkan aksi nyata yang akan Ibu Seles lakukan untuk menjalankan ketiga tugas yang sangat mulia ini yang dipercayakan kepada Ibu Seles. Ah, Baik Ibu Sita, tentunya tidak mudah ya ini ya, saya harus menjalankan 3 tugas ini. Karena itu, eee, yang saya lakukan yaitu membuat jadwal kegiatan sehingga pekerjaan saya itu bisa terselesaikan. Misalnya, saya membuat jadwal kegiatan mungkin, dari pagi sampai sore hari mungkin saya menyelesaikan tugas saya sebagai, seorang guru mata pelajaran dan, bendahara BOS dan sedangkan di waktu malam saya bisa menyelesaikan tugas-tugas saya sebagai calon guru penggerak. Mungkin itu aksi nyata yang saya buat Ibu Sita. Luar biasa sekali ya Ibu Seles. Saya salut dengan Ibu Seles yang tadinya Ibu Seles mengatur waktunya pagi sampai dengan siang. Ibu Seles menjalankan tugasnya sebagai guru mata pelajaran dan bendahara BOS menyelesaikan tugas-tugas di sekolah dengan baik dan juga tugas CGP calon guru penggerak diselesaikan setelah jam pelajaran. Ya, benar sekali Ibu Seles, tepat sekali Ibu Seles langkah yang Ibu Seles ambil. Karena program guru penggerak ini hmm, sama-sama tidak mengganggu kegiatan atau aktivitas kita di sekolah. Jadi cocok sekali dan tepat sekali apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Seles. Luar biasa Ibu Seles. Nah, Iya Ibu Sita, makasih. pengalaman yang luar biasa Ibu Seles, berbekal pengalaman yang sudah Ibu Seles jalankan, saya rasa itu ide yang tepat Ibu Seles. Aksi nyatanya tepat untuk diimplementasikan. Nah,
Yang berikut Ibu Seles, kira-kira komitmen dalam diri Ibu Seles. Kita harus punya komitmen dalam diri kita agar ketiga hal tersebut, ketiga kegiatan yang luar biasa yang dipercayakan kepada Ibu Seles itu berjalan dengan baik. Kira-kira komitmen dalam diri Ibu Seles itu apa? Apa yang komitmen yang mau Ibu Seles tanamkan sehingga semua kegiatan itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Ya, komitmen saya yaitu mungkin harus tetap pada pendirian saya, yaitu saya bekerja sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah saya buat, sehingga tugas saya bisa terlaksana dengan baik tanpa mengabaikan salah satu tugas. Jadi intinya komitmen saya di sini yaitu saya berjalan sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Wah, luar biasa Ibu Seles. Ah, berarti Ibu Seles tetap akan menjalankan jadwal tersebut yang tadi sudah dilakukan sehingga bisa berjalan dengan baik. Komitmennya luar biasa Ibu Seles. Berarti kita harus memenuhi apa yang tadi kita sudah rancangkan atau kita sudah jadwalkan sehingga semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Wow, salut Iya. untuk Ibu Seles. Nah, Ibu Seles, kira-kira tadi solusi yang Ibu Seles dapat tadi, uh, tadi yang pertama disebutkan sebelumnya bahwa solusinya adalah mengatur waktu ya, Ibu Seles, benar. Dan Iya. yang Iya. kedua, Ibu Seles telah mengatur waktunya dengan baik. Ibu Seles menjalankan tugas tersebut sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Jadwal tadi mengatur waktunya, menjalankan tugas-tugasnya, komitmennya akan tetap menjalankan ketiga-tiganya ya Ibu Seles. Benarkan Ibu Seles? Iya, Ibu Apakah Sita. Iya, oh ya, Ibu ya, Sita. ya Ibu Seles yang tadi dikatakan Ibu Seles menjalankan ketiga-tiganya dengan membaginya yaitu pada pagi hari mengerjakan tugasnya sebagai guru mata pelajaran dan juga bendahara BOS dan setelah pulang dari sekolah bisa mengerjakan tugasnya sebagai calon guru penggerak. Berarti ketiganya Iya. jadi terasa lebih ringan dan bisa dijalankan bersamaan. Wow, ternyata Ibu Seles Iya. sudah mendapatkan solusinya sendiri. Luar biasa Ibu Seles. Nah, kira-kira apa perasaan Ibu Seles saat ini? Apa perasaannya Ibu Seles? Perasaan baik, Ibu Sita. Perasaan saya saat ini mungkin tadi di awal saya merasa stres, uh, merasa murung karena terbebani dengan tugas saya. Tetapi setelah saya bercerita dengan ibu, saya bisa mendapatkan solusi uh, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas saya. Jadi perasaan saya saat ini saya lebih rileks dan santai dan tetap semangat untuk menjalankan tugas saya. Luar biasa. Semoga tugas mulia Ibu Seles ini membuahkan hasil yang baik, yang bermanfaat bagi Ibu Seles ke depan sebagai calon guru penggerak dan juga bermanfaat bagi lembaga tempat Ibu Seles mengabdi sebagai guru mata pelajaran dan juga bendahara BOS, guru mata pelajaran yang hebat bagi peserta didiknya dan bendahara BOS yang mampu mengatur semuanya dengan baik. Wah, luar biasa Ibu Seles. Salut dengan Ibu Seles. Terima kasih Ibu Seles. Iya, terima kasih juga Ibu Sita. Halo Ibu Seles, selamat siang Ibu Seles. Selamat siang. Halo, selamat siang Ibu Sita. Apa kabarnya hari ini Ibu Sita? Saya lagi kabar saya baik Ibu Seles, tapi belakangan ini saya kurang bersemangat Ibu Seles. Oh, begitu Ibu Sita. Kenapa Ibu Sita kurang bersemangat? Ada hal Ibu Seles yang ingin saya ceritakan kepada Ibu Seles. Nah, kira-kira apa yang mau Ibu Sita ceritakan? Begini Ibu Seles, belakangan ini peserta didik saya jadi kurang bersemangat dalam mengerjakan tugas-tugas di kelas. Dan itu sangat mengganggu proses pembelajaran kami. Karena setiap
saya ingin memeriksakan tugas-tugas, pasti ada banyak anak-anak yang belum mengerjakan tugas. Jadi itu menjadi kendala terbesar saya, Ibu Sele. Saya ingin satu solusi dan masukan dari Ibu Seles untuk saya. Oh, jadi Ibu Sita ini kurang semangat karena sedang mengalami kendala, murid-muridnya uh, tidak antusias dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, menurut Ibu Sita, kira-kira apa yang mau Ibu dapatkan dari pembicaraan kita saat ini? Saya ingin Ibu Seles membantu saya menemukan solusi sehingga saya bisa membangkitkan dan mendorong antusias peserta didik saya biar mereka itu semangat dalam mengerjakan tugas-tugas saya, Ibu Seles. Saya ingin solusi dari Ibu Seles. Oh, begitu. Jadi menurut Ibu, kira-kira apa yang membuat murid-murid Ibu kurang semangat? Menurut saya, yang membuat murid-murid saya kurang semangat itu, hmm, ya mungkin uh, karena saya memberikan mereka teks-teks panjang dengan pertanyaan-pertanyaan di dalam buku siswa yang mungkin monoton ya, Ibu Seles. Jadi saya rasa peserta didik saya merasa bosan karena mereka hanya menyelesaikan soal-soal pada buku siswa dengan soal-soal teks pada buku siswa menurut saya ya Ibu Seles. Jadi mungkin semangat mereka berkurang karena mengerjakan soal-soal yang sama pada buku siswa. Oh, jadi begitu Ibu Sita. Nah, menurut Ibu Sita, kira-kira solusi apa yang bisa Ibu buat sehingga bisa membangkitkan kembali semangat murid-murid Ibu Sita? Solusi saya kira-kira mungkin saya buat variasi. Saya buat variasi dalam memberikan tugas sesuai dengan bakat dan minat mereka ya. Setelah mempelajari pembelajaran berdiferensiasi, saya jadi sadar bahwa oh ternyata penting bagi saya untuk memberikan tugas-tugas sesuai dengan bakat dan minat peserta didik saya, Ibu Seles, dan bermuatan KSE. Jadi mereka memiliki motivasi dalam diri dan juga memiliki semangat karena tugas-tugas variasi tugas yang saya berikan itu sesuai dengan bakat dan juga minat mereka, Ibu Seles. Wah, bagus sekali Ibu Sita. Solusi dari Ibu Sita sangat bagus. Saya sangat mendukung Ibu Sita. Nah, kira-kira aksi nyata apa yang bisa Ibu Sita lakukan sehingga uh, murid-murid Ibu Sita bisa semangat lagi? Oh ya, Ibu Seles, nyata yang akan saya lakukan itu, ya saya akan mulai dengan saya mulai di minggu ini di pembelajaran di kelas saya di minggu ini di kelas yang pertama saya akan memberikan mereka tugas-tugas yang bervariasi. Jadi saya tidak memberikan lagi tugas yang harus mengerjakannya pada buku siswa, yang harus mengerjakannya pada buku siswa. Mungkin saya akan menyediakan variasi tugas mungkin mereka yang memiliki bakat dan minat dalam mempresentasikan tugas secara langsung lewat media-media yang tren. Mungkin saya beri kesempatan mereka untuk menggunakan media-media yang lagi tren saat ini karena saya pikir bahwa ketika saya memberikan tugas-tugas video saya merasa bahwa berpikir dan merasakan bahwa anak-anak ini terlihat lebih tertarik. Saya coba bertanya dan mereka itu seperti bersemangat dan senang sebelum. Jadi saya mengambil kesimpulan ya mungkin ini yang mereka inginkan. Jadi aksi nyata saya itu saya ingin memberikan kesempatan kepada mereka mempresentasikan tugas-tugas mereka lewat media-media yang lagi tren saat ini seperti TikTok,
terus reels IG, dan saya rasa itu tepat sekali untuk mereka. Terus mereka yang sukanya menulis bisa menulis artikel, bisa menulis artikelnya, terus bisa menulis tulisan ilmiah, dan saya rasa mereka yang memiliki kemampuan untuk mereka yang suka menggambar di pelajaran pelajaran saya dengan materi-materi tertentu seperti deskriptif teks, saya bisa meminta mereka menggambar tempat-tempat bersejarah mungkin, atau tempat-tempat yang senang untuk mereka kunjungi, dan juga mungkin saya bisa meminta mereka menggambar sesuatu yang ingin mereka deskripsikan menurut saya, dan saya rasa itu tepat, Ibu Seles. Wah, luar biasa Ibu Sita. Ibu Sita ini adalah seorang guru yang kreatif sekali. Saya lihat itu pada saat loka karya kita, Ibu Sita itu selalu semangat, dan gurunya juga selalu kreatif. Saya yakin Ibu Sita pasti bisa memberikan solusi yang terbaik bagi murid-muridnya, sehingga murid-muridnya bisa semangat lagi. Dan Ibu Sita, kira-kira apa komitmen Ibu sehingga tetap pada pendirian Ibu dalam mengatasi murid-murid Ibu yang kurang antusias dalam mengerjakan tugas-tugas mereka? Jadi semangat nih habis bercerita dengan Ibu Seles. Komitmen saya ke depan, saya harus serius menjalankan tugas saya sebagai seorang guru mata pelajaran. Saya juga harus dengan cara saya memberikan variasi tugas yang bermakna bagi mereka. Jadi harus lebih, kemarin itu sudah serius ya Ibu Seles, tapi yang kali ini harus lebih serius lagi mencari alternatif. Saya harus mencari alternatif bagi peserta didik saya untuk bisa mengerjakan tugas-tugasnya sesuai dengan bakat dan minat mereka. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, saya mulai dengan minggu ini menjalankan apa yang tadi sudah solusi yang tadi sudah saya pikirkan sebelumnya, Ibu Seles. Saya ingin sekali peserta didik saya itu uh, menjalankan menyelesaikan tugas-tugasnya itu sesuai dengan bakat minat mereka. Jadi dengan tanggung jawab saya sebagai seorang guru, mulai saat ini saya akan memberikan kepada mereka tugas-tugas yang bervariasi. Jadi saya akan menampilkan di dalam kelas pilihan-pilihan tugas yang ingin mereka kerjakan. Tugas-tugas yang ingin mereka kerjakan saya akan tampilkan. Yang mau sesuai dengan materi yang akan saya bahas. Jadi yang mau membuat video pembelajaran dipersilakan. Yang mau membuat video pembelajaran lewat TikTok yang lagi tren saat ini dipersilakan. Yang kedua, saya memberikan kesempatan kepada peserta didik saya untuk yang suka menggambar, bisa menggambar sesuatu untuk dideskripsikan seperti tadi. Dan juga materi prosedur teks yang saat ini mereka bisa langsung melakukan praktek secara langsung. Mereka yang ingin menyelesaikan tugasnya di luar ruangan, mungkin dengan mendeskripsikan apa yang ada di sekeliling mereka, dengan mengerjakan, saya akan kasih kesempatan kepada mereka biar mereka tidak bosan. Dan juga apa ya, misalnya komitmen saya itu, saya akan, ya betul, saya harus mendengarkan usul saran dan masukan, dan juga saya akan memberikan motivasi bagi mereka karena penting sekali motivasi. Karena saya rasa motivasi dalam diri mereka akan membuat mereka itu jadi semangat mengerjakan semua tugas-tugas dan jadi semangat belajar, Ibu Seles.
Jadi itu ya Ibu Seles menurut saya. Iya, Ibu Sita, luar biasa sekali Ibu Sita. eh, Ibu Sita bisa menemukan solusi untuk menghadapi kendala yang Ibu hadapi saat ini. Saya yakin dengan solusi-solusi yang Ibu sudah dapatkan dan rencana Ibu untuk uh, membangkitkan semangat murid Ibu dalam menjalankan tugas-tugas mereka, semuanya pasti bisa berjalan dengan baik karena Ibu Sita ini adalah guru yang sangat luar biasa, semangat sekali. Uh, Baik Ibu Sita, Ibu Sita sudah membuat rencana untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan kepada murid-murid Ibu. Nah, kira-kira kapan bisa Ibu laksanakan? Saya akan melaksanakannya mulai dari minggu ini, Bu Seles. Karena ini kan hari Sabtu, berarti saya tadi sudah menjalankan tugas. Minggu ini saya tidak ada, hari Sabtu ini saya tidak ada jam pelajaran. Jadi saya akan mulai melakukan kegiatan tersebut pada hari Senin. Jadi mulai dari hari Senin dan seterusnya itu saya akan menerapkan sesuai dengan komitmen saya tadi. Jadi saya harus betul-betul membangkitkan semangat peserta didik saya dengan variasi tugas-tugas tadi, Ibu Seles. Itu komitmen saya. Dan saya menjadi senang nih, Ibu Seles, soalnya berarti persiapan saya di minggu ini full untuk merancang tugas-tugas bagi mereka. Jadi biar tugasnya menarik, menyenangkan, dan menjadi solusi bagi peserta didik saya sehingga mereka itu jadi semangat dan memahami materi itu. Karena kalau tidak mengerjakan tugas, bagaimana mereka bisa memahami materi dari materi yang sudah saya jelaskan. Jadi supaya membuat saya yakin bahwa mereka sudah mengerti, berarti saya harus memberikan tugas yang bisa yang tugas yang pertama tadi itu memacu mereka untuk bersemangat mengerjakan. Kalau anak-anak sudah tidak semangat mengerjakan tugasnya karena monoton, bosan, otomatis apa yang sudah dipelajarinya jadi tidak bisa berkembang. Kalau saya memberikan tugas yang bervariasi tadi, mulai dari minggu ini, pastinya semangat belajar itu mulai muncul dan mereka mulai lebih lebih bersemangat mendalami dan mengembangkan lagi apa yang sudah mereka pelajari lewat tugas-tugas tadi, Bu Seles. Wah, mantap sekali Ibu Sita. Uh, Ibu sudah banyak sekali bercerita dan menemukan solusi-solusi yang sangat jitu untuk menghadapi murid-murid Ibu. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Perasaan saya lega, Ibu Seles. Perasaan saya senang. Ternyata saya bisa menemukan solusi sendiri ya, Ibu Seles. Luar biasa, Ibu Seles. Ibu Seles sudah menuntun saya untuk bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi dan saya jadi semangat lagi, Ibu Seles. Dan minggu ini akan menjadi minggu yang semoga minggu ini peserta didik saya lebih bersemangat lagi mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan sehingga saya tidak merasa pusing lagi, merasa bingung apa yang harus saya lakukan karena tugas-tugas itu penting. Karena di akhir pembelajaran tugas-tugas itu yang bisa menentukan kenaikan mereka kenaikan kelas maupun kelulusan mereka. Jadi memang tugas-tugas yang diberikan itu selain pengembangan materi, pendalaman materi dan pemahaman dan juga menguji mereka untuk lebih mahir. Saya rasa berfungsi dan bermanfaat bagi mereka ke depannya. Ya, Ibu Sela seperti itu dan perasaan saya senang sekali, lega dan minggu ini akan segera saya terapkan dan akan segera saya jalankan Ibu Sela. Siap. Oke, Ibu Sita, kita bertemu lagi minggu depan ya. Saya ingin mendengar cerita lagi dari Ibu Terima Sita. kasih ya Ibu Tetap semangat, Ibu Seles. Sita. Ya, semoga kita jadi Iya, guru yang disenangi dan juga jadi teladan ya untuk peserta didik kita
untuk membantu mereka menemukan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Oke, Bu Sales, terima kasih ya sudah berbagi Ya, bersama kita. saya. Sampai jumpa, Bu Ya, Sales. ya, sampai jumpa Ibu Sita.